firman Tuhan kunci menuju kebijaksanaan. Bapak Ibu, Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 akan menuntun kita untuk memaknai kebenaran firman Tuhan, supaya firman ini akan tetap menjadi penuntun, pedoman, kekuatan bagi perjalanan hidup kita, tetapi juga menjadi kunci menuju kebijaksanaan. Pondasi adalah unsur yang paling penting bagi sebuah bangunan. Dikatakan paling penting karena pondasi adalah dasar bangunan. Pondasi menjadi tumpuan utama bagi sebuah bangunan. Dengan demikian, pondasi yang kokoh dan kuat akan menjadi penentu bangunan itu kokoh dan kuat pula. Bagi seorang tukang bangunan, dia akan memahami dan mengerti pondasi dalam mengerjakan sebuah bangunan untuk membentuk dan membuat sebuah fondasi yang kuat, dasar yang kuat bagi sebuah bangunan atau rumah. Pondasi adalah bagian yang paling krusial dalam konstruksi, sehingga kesalahan dalam pembuatannya dapat membahayakan bangunan dan penghuninya. Ada banyak contoh bangunan megah dan indah harus roboh karena tidak memiliki pondasi yang kokoh atau kuat. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, dalam bagian firman Tuhan saat ini yang baru saja kita baca dan dengar bersama dari Injil Lukas pasal 7, Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Ini merupakan ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan ajaran ini mengajarkan bagi kita tentang pentingnya menjadikan firman Tuhan sebagai pondasi kehidupan. Kalau pondasi bangunan atau rumah itu harus dibuat kokoh supaya rumah atau bangunan itu berdiri dengan kokoh dan kuat, maka pondasi iman kehidupan orang percaya yang kokoh harus didasari dengan firman Tuhan yang didengar dan dilakukan dalam tindakan yang nyata. Tuhan Yesus dalam bagian firman ini, ia memberi perumpamaan yang membawa pemikiran kita bersama tentang pondasi mana yang kita pilih dalam kehidupan sebagai orang percaya. Dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita perhatikan Bapak Ibu, ada dua tipe manusia atau orang yang ditampilkan oleh Yesus dalam perumpamaannya. Tipe pertama, orang yang mendengar firman dan melakukan firman itu. Tipe yang kedua, orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukan firman itu. Perbedaannya ada pada mendengar, melakukan, mendengar dan tidak melakukan. Persamaan kedua tipe
orang atau manusia dalam perumpamaan ini adalah mereka sama-sama mendengar firman Tuhan, tetapi perbedaannya yang satu mendengar dan melakukan firman-Nya, tetapi yang satu mendengar tapi tidak melakukan. Tuhan Yesus menyamakan tipe orang pertama yang mendengar dan melakukan firman-Nya dengan orang yang bijaksana. Dan Tuhan Yesus menyamakan orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan firman itu, dia sama dengan orang yang bodoh. Dari perumpamaan ini Bapak Ibu, kita belajar untuk menentukan pilihan yang tepat untuk kita jadikan dasar atau pondasi dalam hidup kita, seperti apa yang dikatakan dalam firman ini, bahwa bagi orang percaya untuk memiliki dasar fondasi iman yang kuat di dalam kehidupan ini adalah seperti orang yang mendengar firman Tuhan, melakukannya. Dia adalah orang yang bijaksana, sehingga ketika badai hidup apapun yang datang, dia tidak takut dan khawatir, sebab dia tahu pondasinya kuat, dasar imannya kokoh. Dia tidak takut menghadapi angin, hujan, banjir yang diibaratkan sebagai ujian, tantangan, persoalan hidup, masalah dalam hidup, penderitaan, badai dalam hidup. Maka supaya kita tetap kokoh berdiri di tengah badai hidup kita dalam bentuk apapun, berlakulah seperti tipe orang dalam ayat 24 dan 25 bacaan kita. Dia mendengar firman Tuhan, melakukannya, dan dia menjadi bijaksana. Karena ketika badai hidup apapun datang padanya, dia tetap teguh berdiri. Dia tidak menyalahkan Tuhan untuk setiap badai hidup itu, tapi dia kokoh di dalam iman, karena dia menjadi pendengar dan pelaku firman yang membawa dia kepada keselamatan, kehidupan. Dia menjadikan firman itu penopang, pedoman dan penuntun jalan hidup yang membawa kepada damai sejahtera. Karena itu Bapak Ibu, kita diminta bukan saja mendengar firman Allah, tetapi melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita mendengar firman Tuhan Allah dan melakukannya, itulah iman. Dalam surat Yakobus dikatakan di sana, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Dan Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Lukas, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Karena itu Bapak Ibu, kita semua punya Alkitab. Di dalam Alkitab ada firman Tuhan yang dituliskan dari Kejadian sampai Wahyu. Ada ajaran-ajaran yang membawa kita kepada keselamatan yang disampaikan oleh Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Maka jika kita mendengar firman Tuhan dalam ibadah-ibadah yang disampaikan, dikhotbahkan, jangan saja kita dengar di telinga kanan lalu keluar telinga kiri, tapi mari kita melakukan. Sebab kalau kita mendengar dan melakukan, kita disamakan dengan orang yang bijaksana. Tapi kalau kita mendengar tetapi tidak melakukan, kita disamakan dengan orang yang bodoh.
Saya kasih contoh Bapak Ibu, kalau firman Tuhan mengajarkan kita untuk memberi pengampunan bagi musuh kita, lakukanlah itu, beri pengampunan. Jika firman mengatakan bagi kita dan mengajarkan bagi kita jangan membenci musuh kita atau siapapun, maka jangan membenci. Sebab Tuhan Allah tahu apa yang sementara kita alami dan gumuli. Dia tahu sampai kedalaman isi hati kita. Dia tahu apa yang kita perbuat, yang salah, yang benar, yang baik, yang tidak baik, dia lihat dengan jelas. Tetapi dia mengajarkan kita untuk melakukan firman-Nya ketika kita mendengar. Sebab firman Tuhan itu adalah fondasi kekuatan kita di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan itu pelita bagi jalan hidup, pedoman dan penuntun bagi hidup kita. Dia mengarahkan kita ke jalan yang benar. Dia menegur kita untuk kesalahan kita. Maka ketika kita membaca firman Tuhan itu, kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan, mari kita melakukannya di dalam kehidupan ini. Sebab kehidupan yang kokoh akan kita alami jika kita mentaati firman Tuhan, dan akan membuat kita tetap kuat dan mampu menghadapi setiap badai kehidupan. Sebab kita tidak akan menghindar dari tantangan, persoalan, masalah, ujian iman di dalam hidup kita. Seberat dan sebesar apapun badai hidup, ketika kita kokoh dan kuat di dalam firman Tuhan, kita akan baik-baik saja dan kita tidak akan hancur. Tetapi ketika kita menjadi orang yang rapuh dan lemah, itu karena kita tidak mentaati firman Tuhan. Kita akan sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir, dan bila badai hidup itu datang, kita roboh dan sia-sia dalam hidup ini. Maka sebagai anak-anak Tuhan, dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, persoalan, pergumulan yang sering kali kita alami dalam hidup ini, mari kita menjadikan firman Tuhan itu kekuatan dan fondasi yang kuat dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan menjadi kunci bagi setiap kita anak-anaknya untuk menuju kepada kebijaksanaan. Melalui bagian firman Tuhan di saat ini, saya mengajak Bapak Ibu kita semua, mari kita menjadi orang-orang yang mendengar firman Allah serta menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kita. Karena dengan demikian pondasi kehidupan kita akan kuat dan kokoh saat badai hidup dalam bentuk apapun datang menghadang kita. Kita akan tetap baik-baik saja karena fondasi kita kuat, yaitu kita memegang firman Allah yang menjadi terang pada jalan hidup kita, yang menjadi kekuatan untuk kita menghadapi setiap gumul hidup ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk tetap setia membaca firman Tuhan, merenungkannya, memahaminya, dan melakukannya dalam tindakan nyata kita, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang bijaksana, yang tetap bertahan di tengah badai hidup yang Tuhan izinkan bagi kita.
Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.